Perkenalkan, nama saya Revo Yusren Pasaribu dari kelas 12 IPA 2. Saya akan menjawab 5 pertanyaan yang telah Ibu Nureni berikan, yaitu 1. Pengertian sejarah. Sejarah berarti kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lalu. Sejarah didukung dengan bukti-bukti yang didapat dari catatan sejarah ataupun perkataan orang tua yang diwariskan secara turun-temurun. Pengertian dari novel sejarah. Novel sejarah adalah novel yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian di masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki kesejarahan, bisa bersifat naratif atau deskriptif, dan disajikan dengan daya khayal pengetahuan yang luas dari pengarang. Yang berikutnya, soal nomor 2, yaitu ciri-ciri dari novel sejarah atau cerita sejarah, yaitu yang pertama, menampilkan latar masa lalu. Yang kedua, disajikan secara kronologi. Yang ketiga, berbentuk teks cerita ulang. Yang kelima, sering menggunakan konjungsi temporal. Yang keenam, isinya berupa fakta, dapat juga berupa fiksi dengan latar cerita berupa fakta. Yang ketiga, yaitu jenis teks cerita novel sejarah, yaitu yang pertama, secara umum teks novel sejarah secara umum terbagi menjadi 2, yakni yang pertama adalah teks sejarah berdasarkan fakta, yang kedua teks cerita sejarah fiksi. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan teks cerita sejarah berdasarkan fakta. Teks sejarah berdasarkan fakta, sejarah disusun berdasarkan fakta sejarah yang terdapat dalam teks cerita sejarah ini benar-benar ada. Begitu juga latar kronologis peristiwa yang diceritakannya. Hanya saja dalam penulisannya disertai unsur-unsur serta dialog pembuat ceritanya tersebut semakin menarik dibaca. Contoh dari cerita sejarah berdasarkan fakta yaitu yang pertama, Untung Surapati, sebuah roman sejarah karya Yudi Herwibowo. Yang kedua, Kupilih Jalan Gerilya, roman hidup Panglima Besar Jenderal Sudirman. Yang ketiga, Diponegoro, Menggagas Ratu Adil, karya Remi Silado. Yang kedua yaitu teks cerita secara fiksi. Teks cerita secara fiksi merupakan cerita fiksi yang mengambil latar peristiwa sejarah masa lalu. Tokohnya juga bersifat fiktif, namun latar dan waktu peristiwa sejarah yang dipakai berupa fakta. Peristiwa sejarah masa lalu disampaikan dalam sebuah cerita fiksi dengan tokoh dan cerita imajinatif. Contoh dari teks cerita sejarah fiksi yaitu pertama, Lingkar Tanah Lingkar Air karya Ahmad Tohari, Tiba-tiba Sebelum Berangkat karya Faisal Odadang, Burung-burung Manyar karya Y.B. Mangunwijaya. Soal yang keempat adalah struktur dari teks cerita novel sejarah. Novel sejarah sama seperti juga novel-novel lainnya, termasuk dalam genre teks cerita ulang. Novel sejarah juga mempunyai struktur teks yang sama dengan struktur novel yang lainnya, yaitu orientasi, pengungkapan peristiwa, rising action, komplikasi, evaluasi atau resolusi, dan juga koda. 1. Pengenalan situasi cerita, exposition atau orientasi. Dalam bagian ini, pengarang memperkenalkan setting cerita baik waktu, tempat maupun peristiwa. Selain itu, orientasi itu juga dapat disajikan dengan memperkenalkan para tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh. Yang kedua, pengungkapan peristiwa. Dalam bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, ataupun kesukaran bagi para tokohnya. Yang ketiga, menuju konflik atau rising action. Terjadi peningkatan perhatian, kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan berbagai situasi
yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. 4. Puncak konflik, turning point atau komplikasi. Bagian ini disebut juga dengan sebagai klimaks. Inilah bagian cerita yang paling besar dan mendebarkan. Pada bagian ini pula ditentukan perubahan nasib beberapa tokohnya. Misalnya apakah dia kemudian berhasil menyelesaikan masalahnya itu atau gagal. Dan juga yang ke penyelesaian, evaluasi atau resolusi. Sebagai akhir cerita, pada bagian ini berisi penjelasan ataupun penilaian tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami para tokohnya setelah mengalami peristiwa puncak itu atau komplikasi. Pada bagian ini pun sering pula dinyatakan wujud akhir dari kondisi ataupun nasib akhir yang dialami para tokoh utama. Dan juga yang keenam yaitu koda. Bagian ini merupakan komentar terhadap keseluruhan isi cerita yang fungsinya sebagai penutup. Komentar yang dimaksud bisa disampaikan langsung oleh pengarang atau dengan mewakilkannya pada seorang tokoh.